Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Keuangan menyebut anggaran subsidi BBM sebesar 502 triliun rupiah akan jebol jika harga BBM tidak naik. Pemerintah pun mulai mengalihkan dana subsidi BBM jadi bantuan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menekankan alokasi subsidi energi yang mencapai 502 triliun rupiah terancam jebol dan dapat membebani negara jika harga BBM tak naik. Dalam rapat paripurna DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut subsidi energi bisa mencapai 698 triliun rupiah sampai akhir 2022. Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, maka jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui hingga mencapai sekitar 698 triliun hingga akhir tahun ini. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar makin menguat setelah pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun rupiah sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak BBM agar tepat sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada 3 jenis bantalan sosial untuk masyarakat, mulai dari bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan bantalan sosial oleh pemerintah daerah. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai diberikan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. BLT diberikan sebesar Rp150.000 dikali 4, sehingga total setiap penerima akan mendapat Rp600.000. BLT ini akan dibayarkan dalam 2 termin, dengan masing-masing pembayaran Rp300.000. Kemudian ada bantuan subsidi upah, akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Besaran subsidi upah diberikan untuk per orang sebesar Rp600.000 dan dibayarkan 1 kali. Yang ketiga, bantuan sosial oleh pemerintah daerah dengan total Rp2,17 triliun yang bersumber 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut lebih dari separuh alokasi solar dan Pertalite subsidi dinikmati keluarga mampu. Menko menyebut 95% solar bersubsidi dinikmati keluarga mampu yang jumlahnya mencapai 1,69 juta kiloliter per tahun. Sementara keluarga tidak mampu hanya menikmati 5% solar bersubsidi yang jumlahnya 0,1 juta kiloliter per tahun. Hal yang sama juga terjadi di Pertalite. 80% Pertalite yang jumlahnya sebesar 15,89 juta kiloliter per tahun dinikmati rumah tangga mampu. Dan hanya 20% atau sekitar 3,94 juta kiloliter per tahun dinikmati keluarga tidak mampu. Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan dampak yang bakal muncul jika harga BBM subsidi naik, mulai dari inflasi yang meningkat, turunnya konsumsi rumah tangga, sampai naiknya jumlah kemiskinan baru. Kalau ada inflasi tinggi, kemudian menggerus pengeluaran rumah tangga, maka dampak besarnya adalah ke pertumbuhan ekonomi. Ya, pelajarannya tahun 2005, begitu inflasi tinggi, ya konsumsi rumah tangganya 4%, itu tinggal 3,2%. Ya, demikian juga di tahun 2013-14, ya konsumsi rumah tangga itu turun, dan ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. Ya, Munculnya wacana kenaikan BBM memicu terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Warga mengantri Pertalite hingga 1 km. Antrian terjadi karena adanya pembatasan pembelian Pertalite. Sudah lebih dari sejam. Sudah sejam? Ya, lebih dari 1 jam. Ini suasana seperti ini sudah berlangsung berapa lama? Kira-kira sudah hampir 2 minggu kurang lebih. Ya, karena saya jarang, hanya beberapa kali dalam seminggu mengisi, cuman tiap hari lewat sini. Dan tiap hari lihat kondisi kendaraan seperti ini antri di jalan. Antrean kendaraan juga terjadi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Antrean truk berjejer hingga puluhan meter untuk bisa mengisi solar. Para supir menyebut antrean ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Tim Liputan Kompas TV.